Refleksi perjalanan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Perjalanan belajar manajemen pemasaran bersama Pak Adi Mursalim. Perkenalkan, nama saya Nabila, salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran yang diampun oleh Bapak Adi Mursalim. Pada awal semester, saya memiliki harapan yang cukup besar terhadap mata kuliah ini. Saya berharap dapat memahami bagaimana sebuah produk dapat dikenal masyarakat, bagaimana perusahaan mampu menarik perhatian konsumen, serta bagaimana strategi pemasaran diterapkan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Sebelum mengikuti perkuliahan, saya menganggap bahwa pemasaran hanyalah kegiatan menjual barang atau menawarkan produk kepada pelanggan. Menurut saya saat itu, selama produk dapat terjual, maka proses pemasaran sudah berhasil. Namun, saya belum memahami bahwa pemasaran sebenarnya merupakan proses yang jauh lebih luas. Mulai dari memahami kebutuhan konsumen, merancang produk yang sesuai, menentukan harga, memilih saluran distribusi, hingga melakukan promosi yang efektif. Kesan pertama saya terhadap Pak Adi Mursalim sangat baik. Beliau terlihat ramah, disiplin, dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Saya merasa bahwa beliau bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga berusaha mengajak mahasiswa memahami konsep melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat saya lebih mudah mengikuti pembelajaran, meskipun pada awalnya saya menganggap materi kuliah ini cukup sulit. Namaku Nabila, datang membawa harapan, menimba ilmu untuk masa depan. Manajemen pemasaran jadi tujuan agar mampu bersaing dalam kehidupan. Awalnya kupikir hanya soal menjual, ternyata maknanya jauh lebih luas. Memahami pelanggan dan kebutuhan menjadi bekal untuk masa depan. Kini ku melangkah penuh keyakinan, belajar dengan semangat dan impian, bersama Pak Adi Mursalim yang membimbing wawasan. Selama mengikuti perkuliahan, banyak materi yang menurut saya sangat menarik. Salah satu materi yang paling berkesan adalah konsep bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Materi ini membuka pemahaman saya bahwa keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitasnya, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi, harga yang tepat, lokasi distribusi yang sesuai, serta promosi yang mampu menarik perhatian konsumen. Selain itu, saya juga mempelajari konsep 7P, yaitu banyak digunakan pada bisnis jasa. Saya memahami bahwa selain 4 unsur utama, terdapat 3 unsur tambahan, yaitu people, process, dan physical evidence. Dari materi tersebut, saya menyadari bahwa kualitas pelayanan, proses pelayanan, dan bukti fisik suatu usaha juga sangat memengaruhi keputusan pelanggan. Sebelumnya, saya tidak pernah memperhatikan bahwa keramahan karyawan, kenyamanan tempat usaha, maupun kecepatan pelayanan merupakan bagian penting dari strategi pemasaran. Materi lain yang sangat saya sukai adalah perilaku konsumen. Saya belajar bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, motivasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang ketika membeli suatu produk. Setelah memahami materi tersebut, saya mulai memperhatikan mengapa seseorang lebih memilih merek tertentu dibandingkan merek lain. Saya juga menjadi lebih memahami bahwa keputusan membeli tidak selalu didasarkan pada harga, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas, kepercayaan, dan pengalaman menggunakan produk.
4P menjadi pelajaran. Pertama, produk, price, dan promosi. Semuanya lalu berkembang menjadi 7P. Perilaku konsumen membuka mata mengapa orang memilih berbeda. Digital marketing pun hadir kini, mengikut zaman. Diskusi dan tugas jadi pengalaman, presentasi melatih keberanian, storytelling membuka kami mengerti bahwa teori. Selain itu, materi mengenai digital marketing menjadi salah satu materi yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Di era perkembangan teknologi, hampir semua aktivitas pemasaran telah memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, maupun marketplace. Saya belajar bahwa pemasaran digital bukan hanya sekedar mengunggah foto produk, tapi juga memerlukan strategi pembuatan konten, komunikasi dengan pelanggan, penggunaan iklan digital, serta analisis terhadap kebutuhan pasar. Metode pembelajaran yang digunakan Pak Adi Mursalin menurut saya cukup bervariasi. Tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga diskusi kelas, presentasi, pemberian tugas, studi kasus, hingga storytelling mengenai pengalaman nyata dalam dunia pemasaran. Melalui metode tersebut, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga diajak berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemasaran. Diskusi kelompok menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Dalam kegiatan tersebut, setiap anggota kelompok memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, berdiskusi mengenai suatu kasus, kemudian mencari solusi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Walaupun terkadang terdapat perbedaan pendapat, justru dari situlah saya belajar menghargai sudut pandang orang lain dan bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik. Di dalam kelas, kami berdiskusi berbagai ide dan saling mengisi. Teman-teman selalu memberi semangat saat tugas terasa begitu berat. Pak Adi paling sabar menjawab pertanyaan, memberi arahan, penuh perhatian tak pernah bosan, membimbing kami hingga perlahan semua mengerti. Belajar bersama terasa indah. Saya juga masih mengingat beberapa momen lucu selama proses pembelajaran. Pernah suatu kali ketika presentasi kelompok berlangsung, salah satu kelompok saya sangat gugup hingga salah mengucapkan istilah pemasaran. Seluruh kelas tertawa, termasuk beliau. Namun suasana tetap positif karena kesalahan tersebut dijadikan bahan pembelajaran sehingga kami semakin mengingat istilah yang benar. Momen seperti itu membuat suasana kelas menjadi lebih santai tanpa mengurangi keseriusan dalam belajar. Ada pula pengalaman yang cukup menantang ketika mengerjakan tugas analisis strategi pemasaran suatu produk. Awalnya saya merasa kesulitan menentukan segmentasi pasar, targeting konsumen, serta strategi promosi yang tepat. Namun setelah membaca kembali materi perkuliahan dan berdiskusi dengan teman-teman, saya akhirnya mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih baik. Pengalaman ini mengajak
menekankan bahwa memahami teori saja tidak cukup, tetapi harus mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Interaksi antara mahasiswa dengan Pak Adi Mursalin menurut saya berlangsung dengan baik. Beliau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apabila terdapat materi yang belum dipahami. Ketika ada jawaban yang kurang tepat, beliau tidak langsung menyalahkan, tetapi memberikan penjelasan secara bertahap, sehingga kami dapat memahami konsep yang benar. Sikap tersebut membuat saya merasa lebih percaya diri untuk aktif berdiskusi di dalam kelas. Kini ku coba memasarkan produk lewat media sosial yang semakin sibuk, membuat konten lebih menarik agar pelanggan datang dengan baik. Belajar menentukan target pasar, memahami pelanggan dengan sabar, memberikan pelayanan yang terbaik agar kepercayaan terus naik. Ternyata ilmu ini sangat berguna, bukan sekedar teori semata. Dalam usaha maupun pekerjaan, pemasaran menjadi kunci keberhasilan. Hubungan dengan teman-teman selama mengikuti mata kuliah ini juga memberikan pengalaman yang menyenangkan. Kami saling bertukar pendapat, saling membantu, memahami materi, dan bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Dari situ, saya menyadari bahwa proses belajar tidak hanya berasal dari dosen, tetapi juga dari teman-teman yang memiliki pengalaman dan pemikiran yang berbeda. Ilmu yang saya pelajari dari mata kuliah manajemen pemasaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika saya membantu mempromosikan produk milik keluarga atau teman melalui media sosial. Sebelumnya, saya hanya mengunggah foto produk tanpa memikirkan strategi tertentu. Setelah mempelajari digital marketing, saya mulai memperhatikan kualitas foto, membuat caption yang menarik, menentukan waktu terbaik untuk mengunggah konten, serta memberikan informasi produk secara lebih lengkap agar calon pembeli merasa tertarik. Saya juga mencoba menerapkan konsep segmentasi pasar. Saya mulai memahami bahwa setiap produk memiliki target konsumen yang berbeda, sehingga promosi harus disesuaikan dengan karakteristik calon pelanggan. Dengan menerapkan konsep tersebut, promosi menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Selain itu, saya belajar mengenai pentingnya pelayanan kepada pelanggan. Ketika ada calon pembeli yang bertanya mengenai produk, saya berusaha memberikan jawaban yang sopan, cepat, dan informatif. Saya menyadari bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, sehingga mereka lebih yakin untuk melakukan pembelian. Perubahan yang saya rasakan setelah menerapkan ilmu pemasaran cukup positif. Saya menjadi lebih percaya diri dalam menawarkan suatu produk. Saya juga lebih memahami bagaimana cara membangun hubungan baik dengan pelanggan serta menjaga kepuasan mereka. Walaupun hasil yang saya capai belum sempurna, saya merasa bahwa strategi pemasaran yang tepat memang mampu meningkatkan peluang keberhasilan suatu usaha. Kini ku pahami arti pemasaran,
membangun nilai dan hubungan, bukan hanya mengejar keuntungan, namun memberi kepuasan. Pola pikirku kini berubah, lebih kreatif dalam melangkah, melihat peluang di setiap keadaan dengan strategi dan perencanaan. Ilmu ini akan ku bawa menemani langkah meraih mimpi, menjadi bekal dalam kehidupan, menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih atas semua ilmu yang membentuk cara berpikirku. Semoga terus menjadi cahaya dalam setiap langkah karyaku. Bagi saya, manfaat terbesar dari mempelajari manajemen pemasaran adalah perubahan cara berpikir. Dahulu saya menganggap pemasaran hanya sebatas menjual produk. Sekarang saya memahami bahwa pemasaran dimulai dari memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, membangun hubungan jangka panjang, hingga mempertahankan loyalitas pelanggan. Cara pandang tersebut membuat saya lebih menghargai proses yang dilakukan perusahaan sebelum suatu produk sampai ke tangan konsumen. Ilmu manajemen pemasaran juga akan sangat bermanfaat bagi masa depan saya. Apabila suatu saat saya menjadi seorang wirausaha, saya sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai strategi pemasaran yang efektif. Sebaliknya, apabila saya bekerja di sebuah perusahaan, saya juga dapat menerapkan ilmu ini dalam berbagai bidang pekerjaan, karena hampir semua organisasi membutuhkan kemampuan memahami pelanggan dan menyusun strategi pemasaran. Selain manfaat akademik, mata kuliah ini juga melatih kemampuan komunikasi, kerjasama tim, berpikir kritis, serta kemampuan menganalisis suatu masalah. Saya merasa kemampuan tersebut akan menjadi bekal yang sangat penting ketika memasuki dunia kerja nantinya. Perubahan pola pikir yang paling saya rasakan adalah bahwa keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan memahami konsumen dan memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga belajar bahwa inovasi harus terus dilakukan agar perubahan mampu bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat atau kuat. Secara keseluruhan, saya memiliki kesan yang sangat baik terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Beliau mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh-contoh nyata, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar karena materi yang diberikan selalu dikaitkan dengan kondisi dunia usaha saat ini. Terima kasih Pak Adi Mursalin atas ilmu yang sangat berarti membimbing kami
menuju masa depan penuh harapan. Semoga nanti semakin banyak praktek agar pengalaman menjadi lebih menarik. Belajar langsung di dunia usaha menjadi bekal yang luar biasa. Nilai A menjadi harapanku karena sungguh telah kuupayakan hadir di kelas dan mengerjakan tugas, belajar sungguh-sungguh tanpa menyerah. Terima kasih untuk semuanya, ilmu yang tak akan kulupakan, manajemen pemasaran selamanya menjadi bekal menuju cita-cita. Sebagai saran, saya berharap pada perkuliahan berikutnya dapat ditambahkan lebih banyak praktik langsung, misalnya membuat proyek pemasaran digital, melakukan observasi terhadap UMKM, atau menyusun strategi pemasaran untuk suatu produk nyata. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih memahami penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir perkuliahan ini, saya berharap memperoleh nilai A. Harapan tersebut saya sampaikan dengan alasan yang jujur. Selama mengikuti perkuliahan, saya berusaha hadir tepat waktu, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, berpartisipasi dalam diskusi kelas, menyelesaikan tugas sesuai ketentuan, serta berusaha memahami setiap materi yang diberikan. Saya menyadari bahwa masih memiliki kekurangan, namun saya selalu berusaha memperbaiki diri dan memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas maupun kegiatan pembelajaran. Bagi saya, nilai bukanlah satu-satunya tujuan dalam belajar. Yang lebih penting adalah ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Saya merasa mendapat banyak wawasan baru yang akan sangat bermanfaat dalam kehidupan, baik sebagai mahasiswa, calon profesional, maupun calon wirausahawan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin atas ilmu, bimbingan, serta pengalaman belajar yang telah diberikan selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah dipelajari menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan dunia usaha di masa depan. Saya juga berharap mata kuliah manajemen pemasaran terus menjadi mata kuliah yang mampu membangun kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Sekian cerita refleksi dari saya. Terima kasih.